Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remirsa semuanya, dimanapun Anda berada, baik di rumah maupun yang ada di studio, beri tepuk tangan, beri tepuk tangan. Walaupun Anda saya nonton asli nang ini, Anda saya nonton, anak ini disedok nang anak dipatong, nah apa? Tapi ya etok mene men kayak nang studio gede ngono ki lho, etok mene walaupun orang temenan. Oke, setelah untuk video sebelumnya saya menjawab pertanyaan dari Remirsa karena memang saya sekarang lebih sering berkonten semua bisa mas. Semua bisa. Di Bola Walk Tour ataupun juga di Bola Walk Ekspedisi. Dan saya juga jarang banget untuk sekarang untuk nyupir truk ya. Jadi saya hanya memberikan video-video menjawab pertanyaan-pertanyaan Remirsa melalui video-video ini yang atau nggak begitu besar nanti karena nggak begitu besar kemungkinan kita untuk bisa bertemu bertatap muka dan kita ngobrol-ngobrol. Jadi kita ngobrol-ngobrol melalui media, melalui sosial media ataupun melalui ya mungkin bisa WA ataupun juga yang lainnya, cara gampangannya yang melalui YouTube lah, intinya seperti itu pemirsa. Oke. Nah, jadi untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari siapa ini ya. Wah, untuk yang video sebelumnya saya lupa nggak menyebutkan pertanyaan yang tanya siapa itu, saya mohon maaf sekali. Saya lupa tidak menyebutkan pertanyaan yang tanya siapa seperti itu. Sebentar. Saya cari dulu ya. Sret. Nah, ini dari @robi857 yang bertanya menawane duwe duit sekitar 250 mending gawe toko kantor tahun tua apa elep sing tahun enom Kang, matur nuwun ya. Duit 250. Oke, ini akan saya jelaskan melalui bahasa Indonesia ya, melalui bahasa Indonesia. Jadi ini pertanyaannya yaitu tak padang nak maning kurang pati ketara. Nah, ini mau tanya, apabila kita punya uang atau modal 250 juta, mending beli kantor tahun tua atau elep tahun muda. Oke. Kita ngomong-ngomong masalah dari budget dulu ya, dari budget dulu. Uang 250 juta. Ini kalau untuk sekarang, karena memang untuk yang unit second atau rata-rata bisa dibilang ya Euro 2, itu untuk budget 250 juta menurut saya kurang cukup atau bisa dibilang sangat orangnya ndak apabila digunakan untuk membeli kendaraan yang tahun muda. Untuk elep yang tahun tua saja, ibaratnya orang ngomong itu yang tahun di sekitaran tahun 2013, 2014 itu kalau untuk sekarang kayaknya yang siap jalan atau ready digunakan untuk bawa muatan atau untuk siap digunakan untuk kerja itu kalau 250 juta untuk harganya itu kalau untuk elep yang tahun 2013 itu nggak beda tipis dengan kantor yang tahun 2013 juga. Kemarin-kemarin itu saya sempat tanya-tanya untuk beberapa pasaran ya sama teman-teman, entah itu penjual, entah itu teman-teman driver atau mungkin entah teman-teman owner truk. Itu saya sempat bertanya-tanya kalau untuk harga pasaran entah itu entah itu kantor, entah itu elep tahun 2013 itu pasarannya untuk yang elep itu sama sekitaran 210 sampai di 250 tergantung kondisi kendaraan. Begitu juga dengan canter. Untuk tahun 2013, tahun 2014 itu rata-rata di sekitaran kalau kita nyarinya kendaraan yang memang sudah ready, yang sudah siap digunakan untuk bekerja atau mencari rezeki, itu harganya juga sama. Selisihnya itu kalau nggak salah paling di sekitaran 10 atau mungkin 20 juta sajalah kalau untuk elep ataupun yang kantor tahun 2013 atau 2014. Jadi kalau sampean tanya, uang 250 juta itu enaknya digunakan untuk beli kantor yang tahun tua atau elep yang tahun muda, itu jawabannya belum dapat. Bukan untuk lebih memilih yang mana. Jawabannya kalau menurut saya itu
belum dapat yang memang benar-benar ready digunakan untuk bekerja. Seperti itu pemirsa ya. Nah, tapi karena pemirsa ini yang ditanyakan itu apakah beli elep tahun tua atau kenter tahun muda? Kalau menurut saya Mas, itu sebenarnya sudah saya jawab di beberapa video-video sebelumnya. Kalau memang sampean intinya pengen atau bimbang pengen beli antara kanter atau elep, itu sebaiknya sampean dipikir dulu. Pemikirannya salah satunya seperti ini. Mau dibawa sendiri atau dibawakan sopir. Nah, kalau untuk mau dibawakan sopir, sampean tanya, sopir ini kriterianya sampean kamu ini menginginkan yang kanter atau menginginkan yang elep. Karena apa? Kalau kita beli kanter tapi sopirnya menginginkan elep, itu bisa menjadi sopirnya enggak ya kurang bersemangat di waktu bekerja. Sopirnya menginginkan kanter tapi kita belinya elep, sopirnya juga akan lemes di waktu bekerja. Seperti itu pemirsa. Jadi kalau menurut saya di waktu apabila kita ingin beli kendaraan, usahakan kita tanya dulu sama sopirnya. Karena sopir itu nggak menutup kemungkinan dia mempunyai rute pilihan atau rute kesayangan dia yang memang dia sayangi. Entah itu bawa A, B, C, D, dan E, entah itu jalurnya nanjak atau turun ataupun rata ataupun pating prengkol, itu sopir punya kriteria masing-masing. Kalaupun dibawa sama sampean sendiri, sampean juga harus punya pemikiran kira-kira ini armada ini mau saya bawa muatan yang seperti apa. Seperti itu pemirsa saya. Mau bawa muatan yang seperti apa dulu. Seperti itu. Karena setiap muatan juga membutuhkan kriteria kendaraan yang berbeda-beda. Karena pabrikan itu nggak mungkin membuat kendaraan yang sempurna. Jadi orang itu cukup beli kendaraan itu tidak mungkin dan itu bullshit sekali. Itu nggak mungkin. Tidak ada keluaran dari pabrik itu kendaraan yang memang sempurna siap digunakan untuk bawa A, B, C, D, dan E. Ada kendaraan yang memang dia spesifikasinya layak atau tepat digunakan untuk bawa muatan berat. Otomatis kalau bawa muatan ringan itu biasanya dia suspensinya atau spesifikasinya dia keras. Jadi bisa mengakibatkan kendaraan barang-barang yang dibawa ini rusak. Ada kendaraan yang memang dispesialkan untuk membawa muatan ringan. Jadi kalau membawa muatan berat dia sangat riskan sekali. Misalnya mesin atau kaki-kakinya ini rapuh atau cepat dandan. Jadi semua kendaraan itu punya kriteria masing-masing. Kalau sampean misalnya sampean punya uang 250 juta, pengen beli canter atau menurut saya pengen beli canter atau giga, sampean sesuaikan dengan yang ada di daerah sampean dulu. Di situ kira-kira itu lebih banyak atau mayoritas itu banyakan canter atau elepnya. Banyakan dari pabrikan Mitsubishi atau dari pabrikan Isuzu-nya. Kenapa kok saya bilang seperti itu pemirsa? Karena untuk jaga-jaga di waktu mungkin sampai nanti kendaraan ini sudah lunas atau sampean sudah pengen peremajaan itu, sampean akan menjual kendaraan ini itu tidak begitu repot. Seperti itu pemirsa. Kalau untuk masalah perawatan atau yang sebagainya, oke, ada perawatan yang memang memakan biaya yang lumayan mahal. Ada juga perawatan yang memakan biaya sangat minim atau bisa diminimalisir tapi rutin. Dan itu adalah salah satu karakter dari setiap beberapa kendaraan pemirsa. Kalau misalnya wilayah sampean ini lebih banyak yang menggunakan kanter, ya kalau menurut saya alangkah baiknya sampean belinya kanter. Suatu saat sampean misalnya pengen menjual kendaraan itu, jadi untuk lakunya atau cepat lakunya itu tidak terlalu sulit. Kalau memang di wilayah sampean ini lebih banyaknya menggunakan Isuzu, ya sampean beli Isuzu saja. Sama saja alasannya seperti yang tadi. Kalau banyaknya menggunakan Hino atau Jutro, ya sampean beli itu saja. Karena tidak menutup kemungkinan di waktu sampean nanti pengen peremajaan ataupun ganti unit, itu sampean tidak susah untuk menjual kendaraan tersebut. Seperti itu pemirsa ya. Itu adalah sedikit salah satu dari saya di waktu sampean pengen beli canter atau elep lah itu membayar nyokap tawon apa nyunyor lambene ra. Itu salah satu jawaban dari saya di waktu sampean ingin membeli kendaraan 250 juta itu enaknya beli canter atau yang ini. Dan kalau menurut saya lagi di Indonesia itu tidak lepas dari yang namanya sifat fundamentalis ya. Untuk warga atau masyarakat Indonesia itu tidak lepas dari yang namanya sifat fundamentalis. Sifat fundamentalis itu adalah
mereka yang berpikiran di mana orang-orang terdekat kita ini menggunakan sesuatu yang paling banyak digunakan itu adalah hal yang terbaik atau sesuatu yang paling baik. Misalnya kalau di Alas Roban banyak yang membeli kanter, berarti orang Alas Roban itu saya nggak mungkiri orang Alas Roban itu berpikiran kalau kanter ini adalah kendaraan yang paling baik, paling cocok untuk dibeli. Di waktu di daerah Alas Roban ini banyak yang beli Elep. Mereka selalu berpikiran kalau Elep itu adalah kendaraan yang paling baik. Nah, itu orang Indonesia atau warga Indonesia itu tidak lepas dari yang namanya sifat fundamentalis. Jadi kalau saran saya apabila sampean pengen mengambil kendaraan atau beli truk dengan budget yang sampean miliki, ya sampean lihat sekeliling sampean dulu, sampean dipikir kira-kira kegunaannya untuk apa, terus misalnya mau digunakan untuk sopir, sopirnya itu seperti apa. Kalau masalah ngomong, kita bercerita tentang perawatan, terus purna jual itu berarti kalau dijual setelah sampean pakai, terus seperti ini. Kalau barangnya masih okem, masih cespleng, masih aduhai, itu harganya bisa bersaing. Kintel Elep 2013 dengan tipe HD itu laku di pasaran 235 juta. 235 juta Isuzu Elep tahun 2013 ya. Diingat-ingat seperti itu pemirsa ya. Nah, ada juga kanter tahun 2013-2014 yang lakunya masih 250, 240, 230, itu juga ada. Semua itu tergantung dari kondisi kendaraan. Nah, kalau memang saya, kenapa kok saya dulu memilih dari Kepala Putih atau dari Isuzu? Ya saya memang jujur-jujuran karena untuk trayek dan muatan yang dibawa sama sopir-sopir saya ini, mereka menginginkan dengan kendaraan yang bermerekan dari Isuzu atau yang disebut dengan Elep ya. Kalau yang dulu saya itu memang saya juga menginginkan itu ada Isuzu, ada juga dari Mitsubishi, ada yang bermerekan Canter, ada juga yang Elep seperti itu. Karena apa? Kalau sudah ada dua-duanya ini kita bisa membandingkan, dan membandingkannya itu tidak bisa secara apple to apple ya. Karena dua unit ini atau mungkin dari si Kepala Hijau atau dari Hino atau Dutro itu juga mempunyai fungsi yang masing-masing. Mereka mempunyai kelemahan dan mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kalau kita membandingkan kendaraan itu tidak bisa secara apple to apple. Sesuaikan dengan porsinya. Nah, jadi kalau saran saya tidak bisa memberikan saran sampean belilah Elep atau sampean belilah Canter, itu tidak. Saya hanya bisa memberikan saran dengan budget yang Anda miliki atau yang sampean miliki itu, sampean belilah yang akan kendaraan itu akan digunakan sesuai dengan kriteria sampean sendiri, muatan yang sering sampean bawa, dan yang pasti jangan lupa cek atau dicek dulu kendaraan itu secara teliti. Sampean selidiki ini truk dulu bekasnya siapa atau bla 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 bla. Pokoknya saran dari saya tidak menyarankan orang itu untuk beli. Sampean belilah Canter yang seperti ini, sampean belilah Elep yang seperti ini, sampean belilah Dutro yang seperti ini. Itu tidak. Karena semua itu punya porsi masing-masing. Arab orang ngomong, wah nek iki buan repor. Wah nek iki nang tanjakan rosane por, wah iki nek muni muatan abote por, wah nek iki seperti ini seperti bla 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 bla. Ingat ya, kita tidak bisa membandingkan produk A, produk B, produk C, produk D itu secara apple to apple itu nggak bisa. Contoh misalnya, sampean kalau membandingkan pemain ini tuh lebih baik si A, tapi posisinya striker. Pemain ini lebih baik, tapi posisinya center back. Lah ini kalau kita membandingkannya itu tidak secara apple to apple, tapi secara fungsionalnya. Kalau back misalnya dia di pertahanan lebih kuat, kalau striker dia lebih tajam di urusan untuk mencetak gol atau menjebol gawang lawan. Jadi seperti itu. Saran saya kalau dengan budget 250 juta, sampean silakan cari armada yang benar-benar sesuai dengan kriteria sampean kalau memang mau sampean bawa sendiri. Kalau memang sampean mau dibawakan sama sopir, sampean tanya sama sopir sampean dulu. Kriterianya dia menginginkan kendaraan yang apa,
muatannya bagaimana. Nah, itu nanti setidaknya kalau sampean sudah nuruti permintaan sopir, Mas, ya. Kalau sampean sudah menuruti permintaan sopir, itu setidaknya bisa diminta pertanggungjawabannya. Yang saya maksud minta pertanggungjawabannya itu gimana? Misalnya, contohnya. Di waktu sopir ini, wah aku ora cocok, Mas. Saya nggak cocok kalau mengendarai kendaraan ini. Wah, ini unitnya itu seperti ini, di bawah muatan, wah kayak gini, A, B, C, D, dan E. BBM-nya boros, onder dirinya seperti ini, saya di jalan ditolak ini. Kan itu yang minta sopir, Mas. Bukan sampean yang ngasih. Iya kan? Kan yang minta sopir. Loh, sampean bisa minta pertanggungjawaban. Bukannya dulu kamu yang minta dibelikan canter. Bukannya dulu kamu yang minta dibelikan elep. Bukankah dulu kamu yang minta dibelikan dutro? Bukankah kamu yang dulu minta dibelikan dina? Jadi di waktu sopir ini ada keluhan atau istilahnya banyak alasan yang blang biar ya itu sampean bisa minta pertanggungjawaban kepada driver sampean, pemirsa, seperti itu. Jadi itulah alasan kenapa saya tidak merekomendasikan dengan budget sekian sampean beli ini itu enggak. Apalagi untuk orang Indonesia yang sudah saya bilang itu mempunyai sifat fundamentalis yang mana di sekelilingnya dia itu barang yang paling banyak dipakai itu adalah barang yang menurut orang itu baik ataupun benar ataupun yang lebih istimewa. Itulah yang namanya sifat fundamentalis dan rata-rata warga Indonesia masih mempunyai pola pemikiran yang seperti itu. Dieleng-eleng. Wah, di tempat saya kalau HD nggak laku, di tempat saya kalau super speed nggak laku, di tempat saya kalau yang 5,8 nggak laku, di tempat saya kalau yang 130 HT nggak laku. Itu di tempat sampean, tapi nggak tentu di tempat yang ini. Ya kan? Makanya kalau saran saya, belilah kendaraan sesuai dengan porsi yang akan sampean berikan, karena kita tidak bisa membandingkan unit ini atau produk ini secara apple to apple, pemirsa, seperti itu. Oke? Mungkin cukup sampai di sini dulu pertanyaan kita kali ini. Semoga dari video kali ini bisa bermanfaat. Ya, kita bisa sharing-sharing dan apabila ada pertanyaan, silakan bisa ketik di kolom komentar. Insya Allah akan nanti saya jawab menggunakan video karena terlalu sulit kita untuk bisa bertatap muka. Ataupun mungkin kalau pas ketemu di jalan mungkin bisa sambil ngobrol-ngobrol, kita sambil sharing-sharing, atau mungkin juga di video ini kan jadi banyak, mungkin ada penonton yang punya pengetahuan lebih, dia bisa ikut mengasih tahu melalui komen-komennya ya, seperti itu. Atau mungkin dia bisa, Mas hubungi saya kalau misalnya sampai minta pendapat seperti ini, kan kita nggak tahu juga. Oke, apabila ada salah kata saya mohon maaf dan saya mohon pamit undur diri. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan semangat dan tetap putus asa. Pokoknya yang mau beli kaos langsung hubungi Bolawak Store. Untuk yang mau kirim-kirim barang bisa menghubungi Bolawak Ekspedisi. Solusi tepat, pengiriman cepat. Dan salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.